Nah, jadi setelah semua anandaku sekalian memindahkan rumusan KD yang dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018, jadi mulai dari 3.1 sampai dengan 3.6 itu di-copy sampai untuk area khusus untuk semester 1. Nah, sampai di mana? Sampai di sini. Nah, kebetulan juga yang mengerjakan ini tugasnya kakak angkatan ini, dia memang sampai 3.6, 6 KD. Nah, ini adalah batas semester 1. Nah, dilanjutkan nanti ke bawah 3.7, 4.7 ya. Jangan lupa ya, Ibu ingatkan kembali. Jadi di sini selain KI 3 juga diinkludkan dengan KI 4-nya. Juga di-copy. Nah, jadi kalau sudah di-copy, nah ini dipindah juga semua sampai semua jumlahnya 11. Nah, ini untuk semester 2. Nah, jadi semoga untuk kolom kompetensi dasar sudah jelas. Nomornya bisa di sini nomor, nanti nomor 1, nomor 2, kode KD-nya nanti sekalian disimpan di dalam. Atau bisa juga di sini nomor ini diganti dengan semester. Nah, nanti ini di-merge, ada 6 baris khusus untuk semester 1, ada 6 baris khusus 5 baris. Jadi mulai di sini, ini karena tadi isinya adalah ini rencananya kita mau isi dengan semester, ini di-merge, diisi dengan angka semester 2. Boleh juga begitu. Yang penting boleh lihat formatnya di internet ya. Tidak kaku-kaku sekali kok ini ya formatnya. Nah, sekarang kita menuju ke materi pokok. Nah, materi pokok ini adalah merupakan judul bab yang biasanya ada di buku. Jadi silahkan Andaku sekalian cari tahu buku literaturnya, nanti disesuaikan KD-nya itu judul bukunya di dalam apa. Nanti ini disampaikan. Jadi kalau misalnya nih KD 3.2, 4.2 di buku rujukannya itu judulnya di bukunya di judul babnya adalah besaran fisika dan pengukurannya ini yang dicantumkan. Nanti sisa dilihat di bukunya. Buku paket yang dijadikan rujukan. Sepertinya Ibu sudah pernah mengunggah buku mapel. Nantilah kalau misalnya pun belum, nanti Anandaku sekalian sisa cari referensinya. Ini untuk materi pokok. Nah, sekarang alokasi waktu. Nah, disinilah nanti untuk alokasi waktu, ini nanti akan kita kali dengan 45 menit. Jadi ini akan selalu dikali dengan 45 menit. Kenapa? Karena kita sudah pahami bahwa untuk 1 jam pembelajaran untuk anak SMA itu sama dengan 45 menit. Nah, karena mengingat di sini adalah dalam satuan menit, makanya harus dikali 45. Nah, sekarang kita perlu mengetahui ini pengalinya ini gimana cara menentukan ya. Jadi ini masing-masing ini selalu ada 4 kali 45 menit. Ini nanti ini yang akan kita belajar untuk menentukan bagaimana cara menentukan pengalinya. Nah, Ibu mau jelaskan dulu. Kita mulai satu-satu ya, slow down saja. Nah, ini tadi angka-angkanya Ibu sudah cocokkan. Nah, ini berjumlah 18 pekan. 15345. Nah, untuk menyesuaikan kita lihat 15345 sama kan cara kita? Ya, makanya sehingga semuanya ini jumlahnya adalah 18 pekan. Nah, kita kembali. Jadi karena ada kesamaan dan memang ini harus sinkron ya. Ini sudah ada angka 18 pekan. Nah, ini 18 pekan ini yang pada saat kita kali dengan 3 jam pembelajaran itulah yang akan menghasilkan 54 jam pembelajaran. Nah, inilah yang akan kita bagi-bagi. Jadi 54 jam ini untuk semester 1 inilah yang akan kita dibagi dengan 6 KD. Ya. Nah, tadi kan kita sudah rencanakan ya. Ini Ibu coba perlihatkan kembali tadi yang sempat kita coret. Walah, di mana tadi ya Ibu mencoret-coret itu? Kok tidak ada ya? Kelas 10. Tidak ada ya? Ibu salah ingat kali ya? Ya, itulah intinya. Jadi tadi kan Ibu sempat bahas bahwa kita sudah menyepakati dulu bahwa ada 6 KD di semester 1, 5 KD di semester 2. Nah, ini yang kita bagi-bagi nih sampai dia cukup 54. Nah, kalau misalnya kita mau membagi rata 6 kali kita membagi 54 bagi 6 ini adalah rata-rata adalah 9 jam pembelajaran per KD.
kalau kita bagi rata, ya. Nah, berarti, apakah harus sama rata, Bu? Tergantung Anda yang merencanakan. Jadi misalnya, kalau misalnya 3.1 Anda menganggap, wah ini 6 jam pembelajaran pun cukup, tidak harus 9. Nah, nanti yang lainnya itu ada materi yang sulit, itu yang kita lebihkan. Nah, tapi yang harus diingat, dalam menentukan angka di sini, dalam menentukan angka pengalih, yang kita harus ingat itu adalah dia harus kelipatan 3. Kenapa bisa, Bu? Nah, karena kita usahakan saat dalam tiap pekan kan ada 3 jam pembelajaran kan. Jadi, jumlah jam pembelajaran per pekan itu adalah 3 jam pembelajaran per pekan. Berarti di setiap pekan ini, itu maksudnya adalah kita masuk mengajar itu 3 jam. Berarti ini adalah hanya 1 kali per pertemuan. Nah, kalau bisa 1 kali pertemuan itu supaya efektif, dijelaskan kepada siswa, ya kalau bisa membawakan 1 materi saja. Itu maksudnya. Jadi kalau bisa kelipatannya adalah 3, ya. Nah, sekarang, taruh misalnya, Ibu menganggap untuk KD 3.1 itu cukup dengan, 2. Jadi Ibu, berusaha hapus dulu. Kita berusaha menghapus dulu ini untuk sementara, biar ada penganya masing-masing. Udah terlalu kotor ya cakarannya Ibu. Semoga bisa diikuti ya. Nanti bisa bertanya kalau bingung. Taruh misalnya Ibu cantumkan di sini 6. Ibu anggap ini cocok 6 karena ini kayaknya mudah, tidak terlalu lama. Nah, untuk yang lainnya Ibu tulis 9. Ini juga Ibu tulis 9. Ini Ibu tulis 9. Kita ke bawah, ini 9 kali 45, ini 9 kali 45. Kok 95 sih? 45 maksud Ibu. Nah, coba kita lihat dulu. 9 tambah 9, 18. 27, 36, 45. Nah, 45 ditambah 6. Jadi kita masih kekurangan 3 jam, 51 jam. Nah, sementara tadi yang kita ingat totalnya itu harus 54. Nah, kemana yang 3 jamnya? Nah, 3 jamnya kita bisa memilih materi yang menurut kita membutuhkan waktu yang lebih lama. Misalnya, dari sekian banyak materi yang dianggap sering lama dipahami siswa, misalnya berada pada materi ini nih, materi misalnya besaran fisis pada gerak lurus. Nah, ini yang pengalaman kita, ini contoh ya. Bukan berarti yang Ibu bilang itu benar, ini contoh saja. Nah, ini kebetulan kita menganggap bahwa KD 3.4 ini sering susah dialami siswa. Makanya kita butuh untuk materi ini butuh diperlama sehingga dia jadi 12. Jadi yang harusnya di sini tadi 9 karena 6 berarti masih ada minus 3 jam. Nah, minus 3-nya ini kita alihkan ke sini. Jadi dia tadinya 9 ditambah dengan 3 dapatlah 12. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan dari KD 3.1 sampai dengan KD 3.6, kalau kita jumlahkan jam pembelajarannya semua, maka didapatlah sebanyak 54 jam pembelajaran. Dengan 1 jam pembelajaran inilah selalu dikali dengan 45 menit. Jadi ini nggak usah diperhatikan, karena ini sebenarnya pengalih menit ya. Cukup kita perhatikan di angka yang di bagian ini. Tunggu ya, Ibu tanda dulu yang merah. Di bagian ini. Jadi kalau kita jumlah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pengalinya itu kalau kita jumlah, maka kita akan peroleh 54
jam pembelajaran. Ini bukan hanya jam ya, tapi dilengkapi dengan jam pembelajaran. Ini agak ada kekeliruan. Nah, seperti itu caranya merencanakan. Nah, sama dengan semester 2. Semester 2 itu di Kaldik ini perlu diisi dulu tadi di analisis Kaldik, berapa jumlah pekan efektif, nanti ada total di sini berapa, sigmanya berapa, nanti ini dikali dengan 3 jam pembelajaran. Nah, nanti dapat total. Nah, ini yang kemudian dibagi ke dalam 3.7 sampai 3.11. Ini untuk semester 2 itu ada 5 KD. Nah, itulah yang dibagi-bagi. Nah, jadi kalau misalnya ada masalah, semoga sampai sini paham ya. Nah, jadi nanti di sini ada semester 2. Nah, nanti kalau ditotalkan itulah yang nanti akan menunjukkan jumlah jam pembelajaran kita selama 1 tahun ajaran. Baik, mungkin itu ya penjelasan Ibu untuk penjelasan penyusunan prota.